Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah kimia dasar. Video ini merupakan lanjutan dari pengantar ilmu kimia yang sesi pertama sudah ada di video sebelumnya. Dan ini adalah sesi yang kedua karena durasi ya, mohon maaf. Untuk topik yang selanjutnya ini, kita akan berbicara tentang perubahan materi. Nah, semua materi yang ada di bumi ini itu bisa mengalami perubahan, baik mengalami perubahan fisika maupun perubahan kimia ataupun perubahan biologi. Nah, yang berkaitan dengan kimia itu ada dua, yaitu perubahan secara fisika dan perubahan secara kimia. Di sini akan kita bahas perubahan fisika terlebih dahulu ya. Kalau perubahan fisika berarti ini perubahan yang bisa kita amati secara fisik. Artinya perubahan itu tidak menghasilkan zat baru. Contohnya lilin yang terbakar, kemudian es yang mencair, kapur barus yang kita letakkan di lemari tiba-tiba habis, atau kemudian air kemudian dibekukan akan menjadi beku dan lain sebagainya. Itu merupakan perubahan fisika. Artinya suatu materi itu ketika dia berubah wujud itu bisa kita amati, bisa kita lihat, bisa kita amati secara kasat mata seperti itu. Terus kemudian ada lagi yang disebut dengan perubahan kimia. Kalau perubahan kimia itu perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia. Nih misalnya nih di slide ini kita bisa tahu bahwa besi yang berkarat itu awalnya dia tidak memiliki karat di sekelilingnya. Tapi ketika dia sudah terkena oksigen, kemudian terkena air, atau besi itu diletakkan di tempat yang terkena hujan, kemudian hujannya itu bersifat asam atau terkena hujan asam, maka dia akan menjadi korosif seperti ini. Nah, karatnya besi ini kan sebelumnya tidak ada di besi yang masih baru, sehingga ini menghasilkan zat baru. Kemudian kayu yang dibakar menjadi abu. Nah, kayu yang dibakar menjadi abu, awalnya kayu itu bentuknya seperti itu. Awalnya bentuknya misalnya bulat, kemudian berwarna coklat, tapi ketika sudah dibakar akan menghasilkan zat baru berupa asap, kemudian ada uap airnya, kemudian juga menjadi arang, menjadi abu. Itu adalah adanya penambahan zat baru sehingga disebut dengan perubahan secara kimia. Contoh yang lain adalah nasi menjadi basi. Nasi awalnya berwarna putih seperti itu ya, bentuknya lonjong-lonjong ya, nasi berwarna putih, bentuknya lonjong, kemudian teksturnya padat. Tetapi ketika dia sudah menjadi basi, ada mikroba yang masuk, kemudian dia sudah beberapa hari tidak dijamah atau tidak dibuang, maka dia akan mengalami perubahan kimia. Basinya ini berupa apa? Basinya ini bisa berupa maksudnya zat baru yang terbentuk akibat adanya proses nasi menjadi basi itu adalah yang pertama ditandai dengan adanya air yang berada di bawah bagian nasi, kemudian berbau, kemudian mungkin tumbuh jamur. Nah, itu adalah perubahan kimia, di mana perubahan kimia itu salah satu cirinya ialah menghasilkan zat baru. Berbeda ya dengan perubahan yang fisika tadi. Apakah kalian bisa memberikan contoh lain dari perubahan fisika dan perubahan kimia? Kalau kalian bisa memberikan contoh yang lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Nah, dalam ilmu kimia, kita akan selalu melakukan eksperimen-eksperimen. Kita akan selalu melakukan percobaan. Kita akan selalu melakukan uji coba terhadap suatu hal tertentu. Nah, untuk itu, untuk kita melaporkan atau kita mempublikasikan apa yang telah kita eksperimenkan, apa yang telah kita uji cobakan, maka diperlukan metode ilmiah. Dan ini adalah tahapan dalam metode ilmiah. Yang pertama, membuat rumusan masalah, kemudian mengkaji teori dengan mengaitkan penelitian sebelumnya, mengajukan hipotesis, melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisa data hasil penelitian, membuat kesimpulan, dan melaporkan hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah. Saya akan memberikan contoh metode ilmiah yang berkaitan dengan kimia ya, yang berkaitan dengan kimia dasar, misalnya membuat rumusan masalah. Yang pertama ini kan membuat rumusan masalah. Jadi sebelum kita melakukan uji coba, sebelum kita melakukan eksperimen, kita harus terlebih dahulu memiliki masalah. Apa yang membuat kita penasaran, apa yang bermasalah, apa yang sekiranya itu membuat
kita pengen tahu, nah itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah selalu dalam bentuk tanda tanya. Misalnya yang berkaitan dengan kimia ini ya, derajat keasaman. Seperti ini. Bagaimana pengaruh pembuatan tape? Oh, jangan. Bagaimana pengaruh pemberian ragi tape terhadap pH tape yang telah terbentuk? Oke, seperti itu ya. Jadi kita itu di sini ceritanya kita akan membuat sebuah penelitian di mana ada tape singkong. Kita akan membuat tape singkong, kemudian singkong itu kita beri ragi dengan takaran yang berbeda. Misalnya 1 kilo tape singkong kita beri 2 gram ragi, kemudian tape singkong kita beri 5 gram tape, kemudian lagi yang lainnya kita beri 10 gram tape. Kemudian setelah tape ini jadi, kita akan mengukur pH-nya. Nah, itu kita pengen tahu apakah pemberian ragi tape itu berpengaruh terhadap pH tape yang terbentuk. Nah, itu sudah menjadi rumusan masalah. Kemudian yang kedua adalah mengkaji teori atau penelitian sebelumnya. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apakah sudah ada penelitian sebelumnya dengan variabel yang sama seperti yang kita lakukan. Kalau seandainya sudah ada yang sama, kita sudah tidak perlu melakukan itu. Kita hanya perlu mengkaji, kita hanya perlu menganalisis hasil penelitiannya seperti apa. Kalau ada kekurangan di bagian penelitian itu, maka kita bisa menyempurnakan di penelitian kita selanjutnya. Nah, kenapa hal itu harus dilakukan? Karena untuk menghindari tumpang tindih penelitian. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Ini nih kita lihat. Untuk mendapatkan kesimpulan sementara berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Hipotesisnya ini berupa kalimat pernyataan ya. Mungkin satu kalimat gitu. Kalau tadi rumusan masalah adalah bagaimana pengaruh pemberian ragi tape terhadap pH yang terbentuk. Terhadap pH tape yang terbentuk. Maka hipotesisnya adalah pemberian ragi tape memberikan pengaruh terhadap pH tape yang terbentuk seperti itu. Kemudian melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis bagaimana yang sudah saya sebutkan. Jadi kita membuat 3 sampel tape, sampel A, B, C. Kemudian singkong maksud saya, singkong A, singkong B, singkong C. Kemudian singkong A diberi 2 gram ragi, yang B diberi 5 gram ragi, yang C kita beri 10 gram ragi. Setelah jadi tape kita mengukur pH-nya menggunakan kertas pH universal, kemudian kita kumpulkan datanya. Setelah data terkumpul, kita akan menganalisis hasil-hasil data tersebut, kemudian membuat simpulan, dan setelah simpulan diperoleh, kita harus mempublikasikannya sebagaimana tahapan-tahapan dalam metode ilmiah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan ilmu kimia dengan ilmu lain. Jadi tadi di depan, di video sebelum ini yang terkait topik pengantar ilmu kimia, disebutkan bahwa kimia itu merupakan central science, artinya ilmu kimia itu menjembatani hubungan antara ilmu kimia dengan ilmu-ilmu yang lain seperti biologi, fisika, kemudian geologi, astronomi, dan lain sebagainya. Nah, di topik kali ini kita akan membahas hubungan ilmu kimia dengan ilmu lain dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat, ilmu kimia itu kan ilmu terapan, jadi masih membutuhkan ilmu-ilmu pendukung lain. Kita lihat, ilmu kimia itu berkaitan dengan ilmu kedokteran. Hal ini digunakan untuk mendiagnosa penyakit, teknologi rekayasa genetika, dan radiologi. Jadi untuk mendiagnosa penyakit itu membutuhkan ilmu kimia, terus kemudian pembuatan rekayasa genetika, misalnya orang sakit apa membutuhkan terapi gen, itu kan berkaitan dengan ilmu kedokteran, tapi juga harus tahu ilmu kimianya seperti apa. Terus kemudian ilmu farmasi, kimia itu berkaitan dengan ilmu farmasi dalam hal dasar pembuatan obat. Jadi obat itu kan ada bermacam-macam ya, misalnya paracetamol. Paracetamol ini adalah senyawa organik. Senyawa organik itu ketika direaksikan dalam tubuh, maka hasilnya akan seperti apa. Nah, senyawa organik ini akan dipelajari di kimia organik. Kemudian respon obat tersebut terhadap manusia itu dipelajari di biokimia. Jadi masih banyak hubungan antara ilmu kimia dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau di sini adalah berkaitan dengan ilmu farmasi. Karena dalam pembuatan obat itu kita tidak boleh main-main ya, karena berhubungan dengan nyawa dan kesehatan manusia. Terus kemudian
hubungan antara ilmu kimia dengan ilmu kriminologi. Ilmu kimia itu berperan dalam proses visum, pemeriksaan urin, dan sebagainya. Jadi contohnya nih misalnya orang-orang kepolisian biasanya menggunakan tes urin untuk mengetahui apakah seseorang itu memakai narkoba atau enggak, apakah seseorang itu mengkonsumsi alkohol atau enggak. Jadi urinnya itu diambil, kemudian dites menggunakan alat tes. Alat tesnya ini pasti basicnya adalah kimia, jadi ada alat tes yang ketika direaksikan dengan zat-zat misalnya alkohol atau narkoba, dia akan memberikan respon yang berbeda, dan ini yang digunakan oleh polisi untuk mengetahui apakah seseorang itu berperkara atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan antara ilmu kimia dengan pertanian. Jadi, di bidang pertanian, pasti para petani ini membutuhkan pupuk ya, pestisida untuk pemulihan tanaman, kemudian tanaman anti hama, dan lain sebagainya. Itu ternyata bukan hanya ilmu pertanian saja yang dibutuhkan, tapi juga membutuhkan ilmu kimia. Misalnya nih, pembuatan pupuk. Pupuk itu salah satunya adalah urea, pupuk urea yang biasa digunakan oleh petani. Nah, urea itu adalah senyawa organik, jadi kita belajarnya di kimia organik. Ada bapak kimia namanya Friedrich Wöhler, itu beliau membuat urea dari senyawa anorganik. Jadi urea adalah senyawa organik yang dibuatnya melalui proses pembuatan dari bahan-bahan anorganik. Nah, ini dipelajarinya di kimia dan tidak dipelajari di ilmu pertanian. Tapi untuk bisa menghasilkan pupuk, menghasilkan pestisida atau pemulihan tanaman dan lain sebagainya, itu membutuhkan hubungan antara ilmu kimia dengan ilmu pertanian. Jadi untuk membuat pupuk dan pestisida itu membutuhkan ilmu yang komprehensif. Selanjutnya, hubungan antara ilmu biologi sama ilmu kimia dengan biologi ialah untuk mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Jadi dalam tubuh kita ini kan selalu bermetabolisme. Metabolisme ini selalu menggunakan reaksi-reaksi kimia tertentu dan dipelajarinya di biokimia, misalnya respirasi, reaksi enzimatis, kemudian pemecahan energi lemak, kemudian protein, karbohidrat, dan lain sebagainya, itu dipelajarinya di kimia, beserta berapa jumlah energi yang dihasilkan dalam satu glukosa, itu semuanya dipelajari di kimia dan dikaitkan dengan ilmu biologi. Kemudian di bidang seni, hubungan antara ilmu kimia dengan seni ialah untuk menentukan keaslian lukisan. Jadi lukisan itu dilihat apakah itu asli atau palsu, apakah itu berkualitas atau enggak, itu melalui ilmu kimia. Terus kemudian hubungan antara ilmu kimia dengan arkeologi ini untuk menentukan umur fosil melalui peluruhan inti radioaktif. Jadi ketika para arkeolog itu menemukan fosil, untuk menentukan ini dia perkiraan umur fosilnya berapa tahun, ini perkiraan dia tersusun atas apa, itu kita beri inti radioaktif, kemudian diluruhkan membutuhkan berapa lama, kemudian dikonversi sehingga menjadi masa atau tahun berapa lama fosil itu ditemukan. Kemudian selanjutnya adalah manfaat mempelajari ilmu kimia ada banyak sekali. Tentu yang kuliah adalah sebagai sarana untuk mendapatkan nilai, memahami alam beserta prosesnya, memahami produk yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, memahami berbagai jenis produk teknologi, memahami produk kimia yang dapat menimbulkan masalah baik terhadap lingkungan, terhadap manusia maupun terhadap makhluk hidup yang lain, memahami bahan kimia beracun sehingga kita bisa menghindarinya, dan memahami upaya menjaga lingkungan. Apakah ada lagi? Kalau ada lagi, silakan tulis di kolom komentar. Ini adalah keselamatan kerja, karena belajar ilmu kimia pasti bekerja di lab ya. Jadi harus dilakukan secara berhati-hati. Jadi menggunakan jas lab, kacamata pengaman, dan sepatu. Kemudian memperhatikan petunjuk praktikum, tidak makan dan minum, mencuci tangan dengan sabun, dan tidak menggaruk kulit yang terkena luka. Terus kemudian tidak boleh menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya, tidak menyentuh bahan kimia dengan tangan, menggunakan pipet saat mengambil larutan, dan dilarang memanaskan atau menguapkan cairan organik di tempat terbuka. Nah, ini adalah simbol-simbol berbahaya di bahan-bahan kimia, silakan dilihat sendiri. Oke, sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.